Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farhana Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku kali ini ya guys. By the way, aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, dan juga yang udah komen di konten-konten aku sebelumnya. Dan kali ini aku akan mencoba untuk mengulas balik mengenai tragedi peringatan Trisakti. Dan gak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Tanggal 12 Mei juga diperingati sebagai hari peringatan tragedi Trisakti. Yang dimana pada tanggal tersebut pernah terjadi kejadian kelam gitu loh, yang memukul tidak hanya mahasiswa Trisakti, melainkan juga mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Yang dimana pada tanggal tersebut terjadi penembakan yang menewaskan sebanyak 4 mahasiswa yang kala itu tengah melakukan demonstrasi untuk meminta Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya sebagai presiden. Tragedi Trisakti adalah sebuah tragedi yang terjadi gitu loh di terakhir atau di masa-masa terakhir kepemimpinan Presiden Soeharto yang bertepatan pada tanggal 12 Mei 1998. Keadaan Indonesia waktu itu benar-benar sangat kacau gitu loh dari berbagai aspek. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, bahkan hingga krisis kepercayaan tengah melanda Indonesia kala itu. Para rakyat Indonesia merasa menderita dan juga merasa tidak puas gitu loh dengan kinerja Bapak Soeharto kala itu dan meminta Bapak Soeharto ini untuk turun gitu loh dari jabatannya yang kala itu menjabat sebagai Presiden Indonesia Raya. Dan hal inilah yang mengakibatkan para masyarakat dan juga para mahasiswa ini bersatu untuk berunjuk rasa agar Pak Soeharto ini turun dari jabatannya. Dan hal inilah yang mengakibatkan para masyarakat dan juga mahasiswa untuk bersatu gitu loh, berdemo secara besar-besaran. Mereka melakukan demo dan meminta Pak Soeharto ini untuk turun gitu loh dari jabatannya. Aksi demo yang dilakukan masyarakat dan juga mahasiswa sebenarnya ini tergolong berhasil. Namun dengan bayaran juga yang tidak main-main guys. Bayaran itu adalah dengan 4 nyawa mahasiswa yang melayang begitu saja. Keempat mahasiswa ini meninggal akibat penembakan. Dan mahasiswa Trisakti yang menjadi korban penembakan adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, serta Hendriawan C. Tragedi Trisakti ini didasari karena goyahnya Indonesia dalam segala aspek. Krisis ekonomi, krisis hukum, krisis politik, dan juga krisis kepercayaan yang sebelumnya aku sebutkan tadi guys. Mereka ini menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dilansir di laman resmi Universitas Trisakti, aksi demonstrasi ini dilakukan pada tanggal 12 Mei 1998, tepatnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Para mahasiswa Universitas Trisakti ini berkumpul gitu loh di depan parkiran gedung Syarif Tayyip. Tidak hanya mahasiswa aja guys, terdapat juga para dosen, karyawan, serta penjabat fakultas ikut juga terjun dalam demonstrasi waktu itu. Lalu tepatnya pukul 10.40 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, penurunan bendera setengah tiang dilakukan oleh demonstran sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, sebagai bentuk kesedihan terhadap Indonesia kala itu, demonstran ini melakukan hening cipta. Aksi tersebut masih berlangsung damai dan juga hikmat. Lalu, pada pukul 12.25, keadaan mulai panas karena sejumlah aparat mulai berdatangan. Namun kala itu demonstran ini nggak kepancing gitu loh, dan tetap fokus dalam melaksanakan aksi demo dengan berjalan menuju gerbang arah Jalan Jenderal S. Parman untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPR MPR. Kemudian pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, saat demonstran ini sedang menuju gedung DPR MPR, mereka ini terhadang gitu loh di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Lalu terjadilah diskusi antara kedua belah pihak. Setelah berdiskusi sedikit agak lama, kedua belah pihak akhirnya mundur tepat pada pukul 16.45. Namun guys, tepat pada pukul 17.05 saat demonstran ini tengah mundur, sejumlah aparat yang tergabung dalam barisan melontarkan kata-kata yang sangat kotor dan juga mengejek gitu loh kepada para mahasiswa. Alhasil, situasi yang awalnya damai akhirnya tiba-tiba menjadi panas. Situasi sangat memanas ketika sang aparat ini mencoba menembak secara membabi buta kepada para mahasiswa-mahasiswa yang tengah melakukan demonstrasi. Mereka juga melemparkan gas air mata kepada para mahasiswa, serta juga melakukan pemukulan dengan pentungan yang mereka bawa. Bahkan sejumlah aparat ini juga melakukan tindakan pelecehan kepada para mahasiswa yang kala itu mengikuti demonstrasi tersebut.
Aparat yang berada di atas jembatan layang juga melakukan aksi penembakan. Mereka ini menembaki ke arah mahasiswi yang kala itu tengah berlindung gitu loh di kampus Universitas Trisakti ini. Dan guys, akibat penembakan-penembakan tersebut, 4 mahasiswa kehilangan nyawanya. 3 dari 4 mahasiswa yang gugur meninggal seketika di kampus tersebut, sedangkan 1 lagi meninggal ketika dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersebut tentu menjadi catatan kelam gitu loh bagi Indonesia dan juga bagi masyarakat Indonesia guys. Bukan hanya menyangkut hak asasi manusia, tetapi juga berdampak luas untuk hari-hari ke depannya. Sebab guys, setelah terjadinya penembakan tersebut dan menghilangnya 4 nyawa mahasiswa tersebut, situasi kala itu semakin menjadi tidak karuan. Rakyat dan mahasiswa marah karena rekannya tewas dalam aksi unjuk rasa. Upaya mencari dalang penembakan tersebut pun menjadi gelap. Perlu diketahui guys, aparat polisi tentu tidak akan bergerak dengan sendirinya. Mereka bertindak atas perintah atasan secara hierarkis. Mengutip Kompas pada tanggal 29 Mei 1998, Kapolri Jenderal Dibyo Widodo mengaku bahwa personilnya ini tidak dibekali peluru tajam. Tapi jika bukan polisi, lalu siapa yang menembak? Muncul dugaan ada pasukan yang tidak dikenal yang disokong oleh militer. Meski begitu guys, tidak dijelaskan pasukan mana yang dimaksud. Begitu juga Pangdam Jaya Syafri Samsudin yang bantahannya sama dengan yang dikatakan Bapak Dibyo sebelumnya. Kasus ini kemudian berujung pada keputusan vonis terdakwa kepada 12 polisi. Namun guys, mereka ini tidak mengaku terlibat gitu loh atas penembakan yang pernah terjadi waktu itu. Hingga kini guys, tidak jelas siapa dalang dari penembakan 4 mahasiswa Trisakti tersebut. Dan hingga saat ini, peristiwa tersebut tidak akan pernah dilupakan dan juga menjadi luka terdalam bagi para rakyat Indonesia dan juga bagi mahasiswa seluruh Indonesia. Setiap hari peringatan tragedi Trisakti yang jatuh pada tanggal 12 Mei, mahasiswa seluruh Indonesia biasanya akan berkumpul dan juga berkabung untuk mengenang kembali ke-4 korban yang tewas akibat tragedi Trisakti yang jatuh pada tanggal 12 Mei 1998. Oke guys, segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini dan aku harap juga kalian menyukai konten-konten aku sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe. Dan bagi kalian yang udah subscribe, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Serta jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar kalau misalnya kalian ada kritik ataupun saran. Berikan saran dan kritik yang membangun agar kami juga dapat mengevaluasi channel ini agar lebih baik untuk kedepannya. Oke guys? Dan see you di next video selanjutnya guys. Bye-bye.